Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Diah Kusumaningrum. Kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai animasi 2 dimensi. Saya khususkan untuk siswa-siswa saya di kelas 11 jurusan multimedia SMK Negeri 2 Cimahi. Ayo kita ketahui lebih lanjut, apa sih sebenarnya animasi itu? Nah, sebelumnya kita akan pahami dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Kita akan coba mendeskripsikan pengertian dari animasi, kemudian mendeskripsikan tahapan pembuatan animasi, dan mendeskripsikan sejarah dari animasi. Yang pertama, apa sih animasi itu? Nah, minggu lalu mungkin sudah banyak yang menjawab, ya. Sudah mencoba searching, sudah coba membaca modul, mencari tahu apa sebenarnya animasi itu, khususnya animasi 2 dimensi. Animasi itu sebenarnya memiliki banyak sekali pengertian. Salah satunya adalah illusion of motion. Jadi, animasi dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Selain itu, animasi ini dikategorikan sebagai seni, karena kreativitas seorang animator ini diperlukan dalam membuat sebuah animasi, mulai dari pra-produksi, kemudian masuk ke produksi, hingga ke pasca produksi. Nah, pengertian animasi itu sendiri dari bahasa Inggris ya, dia berasal dari kata animate, artinya adalah menghidupkan, memberi jiwa, atau menggerakkan benda mati dalam membuat sebuah animasi. Nah, kalau dari menurut Ibis Fernandes, definisi animasi ini dapat diartikan sebagai sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Seperti itu pengertian animasi. Jadi dari benda mati kemudian kita gerakan. Animasi itu ada juga yang dibuat dari gambar-gambar yang disusun setiap gerakan, ya, kemudian diurutkan dan digerakkan dengan sangat cepat, sehingga seakan-akan gambar mati ini seakan-akan bergerak. Mungkin beberapa dari kalian pernah melihat flipbooks, ya, ada permainan flipbooks. Kita menggambar di ujung sebuah kertas, terus sampai ke halaman berikutnya, kemudian kita gerakkan dari depan ke belakang secara cepat, seakan-akan gambar itu bergerak. Nah, itulah asal mula dari animasi. Oke, baik, kita akan coba gali lebih lanjut. Awal mula animasi. Animasi ini terdiri dari 5 dekade. Disebut juga 5 babak animasi dunia. Apa aja sih? Babak pertama sebelum tahun 1900 biasa disebut the origin of animation. Kemudian babak kedua pada tahun 1900 sampai 1927 ini disebut the era of experimentation. Kemudian babak ketiga pada tahun 1928 sampai 1957 disebut the golden age of cartoon. Jadi ini awal-awal Disney muncul ada di sini. Kemudian babak keempat pada tahun 1958 sampai 1985 disebut the television age. Ini animasi sudah mulai menjadi film di layar-layar televisi. Babak kelima pada tahun 1986 sampai 2010 ini disebut dengan the digital dawn, ya. Nah, apa maksudnya? Ada 5 babak animasi dunia. Ini apa maksudnya sih? Setiap babak ini ada apa yang menarik gitu di setiap tahunnya. Nah, tugas kalian untuk mencari tahu. Jadi, carilah cerita sejarah animasi dunia yang menarik dari masing-masing 5 babak era animasi pada slide sebelumnya. Silahkan kamu tulis di Word atau di PowerPoint, kemudian nanti dikirimkan ke GCR, itu ya. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut. Sebenarnya, apa sih yang membuat animasi begitu menarik? Sejarahnya seperti apa? Nah, dari situ kalian akan lebih memahami. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini diketikkan di Word atau PowerPoint. Kirim tugasnya di GCR. Lihat dasar pembuatan animasi. Ini ada 3.
Pertama adalah praproduksi. Ini merupakan tahapan awal dalam perencanaan pembuatan animasi. Kemudian ada tahap produksi, di mana ini merupakan inti dalam pembuatan animasi. Dan yang terakhir adalah pasca produksi, atau biasa disebut finishing atau tahap akhir dalam pembuatan animasi. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, untuk praproduksi, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tim. Nah, di dalam tim ini kita harus menentukan job description masing-masing bagian. Misalnya ada bagian script writer, ada bagian director atau sutradara, kemudian ada bagian background artist, dubber, konsep artist, komposer musik, dan ada bagian-bagian yang lainnya lagi. Nah, bagian-bagian ini, banyaknya bagian yang kita perlukan, itu yang bisa menentukan hanya kita sendiri. Ya, ketika kita akan membuat sebuah animasi panjang, kita membentuk tim. Nah, apa saja yang bagian-bagian yang kita butuhkan itu kita tentukan sendiri. Ini pertama kali yang harus kita lakukan ketika praproduksi. Nah, kemudian yang kedua, menyusun ide dalam bentuk cerita. Dilanjutkan dengan membuat naskah atau skrip, kemudian dilanjutkan lagi dengan membuat storyboard. Nah, ini nanti untuk storyboard akan dijelaskan lebih lanjut pada bab lain di materi selanjutnya. Nah, yang kelima adalah exposure sheet. Exposure sheet ini merupakan sebuah kolom grafik, biasanya bentuknya kolom grafik gitu ya, yang berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan sinkronisasi antara gambar karakter atau tokoh dengan elemen-elemen yang terkait, seperti musiknya, posisi kameranya, gerakan atau bahasa tubuh dari karakternya. Ini biasanya terekam dalam exposure sheet, bentuknya berupa grafik, kolom grafik. Nah, selanjutnya adalah membuat desain tokoh utama dan tokoh pendukungnya. Dilanjutkan dengan merancang warna mood. Nah, warna sangat berpengaruh untuk mengekspresikan desain menjadi realistik. Contohnya seperti menentukan warna ekspresi ketika karakter marah. Berarti biasanya diidentikan dengan warna merah ya, kalau kartun itu ya untuk marah. Kemudian kalau senang, warna cerah. Nah, ini juga harus ditentukan untuk warna background. Ketika siang, malam, atau mungkin ketika fajar menyingsing. Nah, warna-warna ini harus ditentukan. Dan biasanya kita harus banyak melakukan mencari referensi dulu, banyak melakukan riset dulu. Jadi kalau fajar menyingsing itu warnanya lebih cenderung kemana? Oh, ke orange dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu merancang atau membuat latar atau background untuk setiap scene yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan sebenarnya setelah membuat storyboard. Itu ya. Ini untuk tahapan dari praproduksi. Nah, kita lanjutkan lagi untuk tahapan produksi. Yang pertama adalah perancangan layout. Apa sih perancangan layout itu? Ini merupakan gambaran informasi visual berupa sketsa mengenai scene pada setiap animasi yang akan dibuat. Bentuknya mirip dengan storyboard. Kadang ada juga yang menggunakan storyboard lagi untuk perancangan layout ini. Kemudian berikutnya ada research and development atau disingkat R&D, bersifat analisis. Ini maksud dan alasan animasi tersebut dibuat itu harus dapat diterima oleh masyarakat. Jadi harus ada research and development terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa bikin animasi asal bikin aja. Tapi ada research and development. Baru-baru ini yang Ibu pernah lihat bentuk research and development-nya itu dari film Disney, ya, keren sekali ya. Judulnya adalah Raya. Udah pernah nonton belum? Di situ ada beberapa negara yang diambil kebudayaannya untuk digabungkan dalam film Raya tersebut. Jadi ada Indonesia, unsur Indonesianya diambil dari Bali, ada Thailandnya ya, dan ada Filipina juga di dalamnya. Nah, kalau kalian searching lagi ya mungkin di YouTube, kalian bisa cari research and development yang dilakukan untuk film Raya itu seperti apa. Keren sekali ya, gitu. Nah, kemudian lanjut untuk yang ketiga adalah karakter design.
Ini tahap pembuatan seluruh karakter yang terlibat dalam film animasi tersebut. Kemudian ada tahap texturing, ini digunakan untuk membuat gambar lebih realistik sehingga dapat menunjukkan kesan halus maupun kasar pada gambar. Contohnya itu untuk baju. Ini ada tekstur kain. Nah, ini kita nggak bisa hanya kasih warna. Kalau pengen itu real, kita harus kasih tekstur. Kemudian dinding batu atau bata, atau dindingnya mungkin dicat, atau mungkin kesan seperti rumah tua. Nah, berarti ini harus ada teksturnya lagi seperti dinding yang rusak dan lain sebagainya. Rumput dan banyak lagi ya, masih banyak lagi untuk texturing. Nah, untuk bagian rigging, ini digunakan dengan animasi komputer biasanya. Pada animasi manual, gerakan objek akan digambarkan satu persatu secara hand drawing, jadi digambarkan satu persatu. Ketika tangan ini menutup satu jari seperti ini, pelan-pelan seperti ini, dia akan digambarkan satu persatu. Nah, itu untuk metode manual dengan hand drawing. Biasanya digunakan awal-awal ketika Disney mulai berkembang ya, itu dia biasanya menggunakan hand drawing. Itu juga banyak sekali referensinya di YouTube, mungkin kalian bisa nonton nanti ya. Kalau sekarang banyak rigging ini dilakukan dengan komputer, dengan sistem komputer. Oke, baik. Jadi secara garis besar rigging ini adalah penempatan sendi atau tulang pada bagian yang tepat sehingga ketika bergerak dia seakan-akan nyata. Nah, berikutnya adalah tahap animation. Ini melakukan animasi sesuai dengan storyboard atau exposure sheet, di mana setiap gerakan sudah dicatat dengan jelas. Kemudian ada visual effect, ditambahkan ini jika memang memerlukan efek khusus seperti api misalnya terbakar, hujan, ini biasanya di film-film fantasi ya, salju atau cahaya berkilat dan lain sebagainya. Nah, selain visual effect nanti ada lighting. Lighting ini beda lagi ya. Lighting ini lebih ke pencahayaan yang dapat menghidupkan gambar yang flat atau datar. Dalam pencahayaan ini perlu diperhatikan ada yang namanya shadow ya. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk lighting ya. Tidak hanya memperhatikan light dan shadow saja sebenarnya. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian tahap berikutnya adalah dubbing, pemberian musik atau sound effect. Ini bisa dengan merekam suara sesuai dengan storyboard atau exposure sheet-nya. Nah, yang terakhir adalah rendering, digunakan untuk mengubah proyek animasi pada animasi komputer agar format file dapat diproses lebih lanjut sesuai kebutuhan. Contohnya misalnya, film ini akan ditayangkan di bioskop, maka proses renderingnya harus menggunakan ukuran yang sesuai untuk film-film di bioskop, seperti itu. Atau mungkin hanya akan ditayangkan di YouTube. Berarti kita harus tahu nih kalau di YouTube berapa resolusinya yang biasa dipakai. Seperti itu contohnya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Oke, untuk tahap berikutnya dalam pembuatan animasi ada tahap pasca produksi. Di dalam tahap pasca produksi hanya ada 3 tahapan saja yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah color correcting. Koreksi warna untuk menyesuaikan mood pada setiap adegan yang muncul, baik untuk karakter maupun untuk latarnya. Kemudian ada compositing. Ini tahap penggabungan hasil render. Jadi tadi ketika tahap produksi ada rendering, ini film biasanya terpecah-pecah. Oh, ini scene 1 dirender dulu, ini scene 2 dirender dulu, ini scene 3. Ini babak 1, babak 2, babak 3. Dirender sendiri-sendiri. Nah, di dalam compositing ini mereka akan disatukan, dijadikan satu, ditambahkan dengan rekaman suara, dengan transisinya, dengan musik maupun sound effect. Nah, ini di dalam compositing inilah nanti ada tim khusus yang menyatukan tiap rekaman film tadi. Nah, terakhir adalah final output, dapat dilakukan dengan proses exporting atau rendering juga sama. Nah, pada proses ini yang dilakukan adalah mengatur atau menentukan opsi akhir secara detail untuk format film. Tadi udah dijelaskan ya, kalau mau tayang ke bioskop berapa nih resolusinya, seperti itu. Walaupun di tahap rendering sudah ditentukan, di final output tetap harus hati-hati. Ya, siapa tahu waktu rendering ada kesalahan, maka final output ini nanti yang benar-benar harus menentukan.
Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Untuk pengenalan animasi, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga banyak yang sudah memahami lebih lanjut apa itu sebenarnya animasi, bagaimana proses pembuatannya. Oke, keep moving forward, don't be afraid. Walaupun kita ada di masa pandemi, tapi tetap jangan takut, maju terus pantang mundur, tapi jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.